rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pengajian Sarul Nafas ini. Pertama yaitu pembukaan, dan kedua yaitu pembacaan suci Al-Quran, ketiga materi inti, habis itu penutup dan buka. Pertama-tama mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara kedua yaitu pembacaan suci Al-Quran oleh Saudara Vicky Mandura. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada saudara Budi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu materi ini akan disampaikan Ustaz Muhammad. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang kami hormati, yang kami muliakan Takmir Masjid Sebuah Menggalan, Bapak dan Ibu saudara sekalian, jamaah pengajian menjelang buka bersama Masjid Sebuah Menggalan, rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa istiqamah, masih bisa melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa tentu kita kirimkan salawat dan salam untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, umat Islam hingga akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian Masjid Sebo Penggalan rahimakumullah. Sekali lagi saya bersyukur bisa kembali ke Masjid Sebo Penggalan. Terakhir saya mengisi pengajian di Masjid Sebo Penggalan ini sebelum masjid ini direnovasi. Tahun berapa Bapak Ibu? Terakhir saya terjadwal pengajian setiap malam Jumat. Saya lupa dulu malam Jumat apa, tapi setidaknya sebulan sekali saya masih aktif mengisi pengajian di Sebo Penggalan, sekali lagi sebelum direnovasi. Kemudian karena sudah pindah dari Purworejo ke Kuto Arjo, sehingga saya mengundurkan diri Bapak, karena pengajiannya malam ya, dan di kampus UMPWR itu sejak pagi ya. Jadi kalau malam itu tenaganya sudah habis ya, sehingga saya mohon ke takmir. Waktu itu takmirnya Pak siapa yang punya toko? Pak Badri ya, Pak Badri dan juga istrinya ya. Saya undur diri dari Sebo Penggalan. Sekali lagi bersyukur bisa kembali silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya ya, lewat takmir masjid, lewat Mas Lukman ya. Betul ya, lewat Mas Lukman ya. Bapak dan Ibu jamaah pengajian Masjid Sebo Penggalan rahimakumullah, mari sambil menunggu azan maghrib hari ini, hari Ahad ya, 15 Maret 2026 atau bertepatan 26 Ramadan atau 25 Ramadan, kita thalabul ilmi bermuajahah ya. Judulnya memang sesuai dengan anak-anak muda Bapak Ibu ya, karena Mas Lukman juga masih muda ya. Muslim slow response. Slow response itu telat merespon, telat menjawab, atau kalau diterjemahkan itu bisa juga dengan arti lambat ya. Bahasa Jawanya Muslim yang lelet ya, lelet, terlambat ya dalam merespon. Merespon apa? Merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari 5 kali dipanggil ya. Yang kedua adalah pesan-pesannya yang terdapat dalam Al-Quran 114 jelas ya, tidak pernah dibaca. Jadi sebuah keanehan Bapak Ibu ya. Ini menjadi sebuah keanehan dan jelas bisa menjadi bahan introspeksi diri kita masing-masing ya. Kalau dipanggil oleh Allah kita lelet ya, menunda-nunda, tapi satu sisi, satu keadaan yang lain dipanggil urusan duniawi sebelum waktunya sudah datang. Keanehan ya. Bahasa lainnya adalah anomali ya. Contoh yang lain, infak, sedekah yang kita masukkan ke kotak amal 50.000 itu terasa sangat banyak. Terasa sangat banyak 50.000. Tapi kemudian 50.000 kalau kita gunakan untuk membeli kuota atau pulsa atau makanan atau mungkin baju ya, baju lebaran, maka nilai 50.000 itu terasa apa Pak, Bu, Mas, Mbak, terasa murah ya, terasa murah. Bahkan lebih berani lagi 100.000 beli kuotanya. Tapi kalau sekali lagi untuk sedekah infak 100.000 pasti mikir berkali-kali. 100.000 turun menjadi 50.000, belum berani turun lagi menjadi
20.000, 20.000 masih mikir-mikir, turun lagi 10.000. Wes paling banter, paling mentok 10.000. Yang kebangetan ya 2.000 Pak. Sisa-sisa ya. Contoh yang lain, melakukan sebuah perjalanan tapi urusannya dunia itu terasa cepat, semangat dan satset. Tapi ketika perjalanannya ke masjid yang jaraknya hanya beberapa meter, beberapa kilo, terasa berat dan jauh. Nah, ini juga menjadi bahan muhasabah untuk kita masing-masing, Bapak Ibu, Mas-mas ya, Mbak-mbak mau traveling, mau bermain, mau dolan ya ke Magelang naik sepeda motor, hujan-hujanan, kemudian uangnya pas-pasan, nekat karena memang tujuannya senang-senang duniawi, piknik, traveling. Tapi kalau tujuannya untuk Allah, karena Allah, jangankan 5 km ya, 2 km, 1 km saja terasa jauh dan berat. Nah, itulah beberapa contoh Bapak Ibu rahimakumullah, contoh keanehan atau sesuatu yang pasti kita tidak bisa menolak. Nah, maka hari ini kita saling muhasabah, saling introspeksi agar hal-hal tadi ya, hal-hal yang kurang baik tadi benar-benar bisa kita hindari. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, untuk urusan dunia fast respon. Fast respon itu cepat, cepat atau sangat tanggap ya. Tidak usah diberi perintah langsung sat-set. Nah, itu pasti urusan dunia. Ada informasi bagi-bagi takjil gratis, isinya makanan enak-enak, langsung tidak usah diworo-woro, langsung datang. Tapi kalau kebalikannya, buka donatur takjil, silahkan Bapak Ibu semampunya. Nah, baru mikir-mikir ya, dihitung-hitung lagi ya, sampai detail ya, untung, rugi ya, atau yang lainnya. Satu sisi ya, untuk urusan akhirat slow respon ya. Tadi slow respon itu adalah lambat ya, tidak satset. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini kalau kita terbiasa seperti ini ya, urusan dunia fast respon, urusan akhirat slow respon, nah, berarti masih perlu ada yang diperbaiki diri kita masing-masing pelan-pelan ya. Tidak perlu sampai dirupiah ya Mas ya, beda urusannya kalau seperti itu. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, jelas 5 panggilan yang sering kita tunda, 5 panggilan yang bahkan banyak orang yang melalaikan, yaitu panggilan sholat 5 waktu ya. Azan itu bahasa Arab Bapak Ibu ya, dari bahasa Arab udhunun. Udhunun itu telinga ya. Jadi azan adalah panggilan sholat yang pasti didengar sampai di telinga masing-masing ya. Adzanun udhunun, satu akar kata. Meskipun azan sampai ke telinga semua orang, tapi belum tentu hatinya tergerak, langkahnya tergerak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan lebih mirisnya Bapak Ibu, azan itu ada yang menganggap bukan panggilan sholat, mohon maaf, karena memang tidak pernah sholat ya, maka azannya bukan azan memanggil sholat, hayya ala sholah, bukan hayya ala falah. Karena tidak sholat ya, maka azan bagi orang tersebut hanya sebagai pengingat waktu. Ini yang harus kita prihatin Bapak Ibu, nauzubillah min dzalik. Jadi mendengar azan
ya hanya sebagai pengingat waktu sedang bekerja siang hari, kemudian tidak bisa melihat jam, ya pasti nanti kemudian patokannya adalah azan zuhur. Kai wes azan zuhur, wes ngaso laut, tapi tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat zuhur. Hanya sebatas pengingat waktu saja, wes wayai laut istirahat. Kemudian setelah itu ya bekerja lagi, mendengar azan asar, hanya sebatas pengingat waktu, oh sudah mulai masuk sore ya, siap-siap diselesaikan pekerjaannya, dipercepat karena sebentar lagi jam 3:30 atau jam 4 waktunya pulang ke rumah. Hanya sebatas itu. Maghrib, nah, biasanya maghrib itu sebagai waktu pengingat wayai siram, ya, waktunya mandi, pulang ke rumah. Jadi kalau belum terdengar azan maghrib, belum pulang ke rumah, ya. Kemudian isya, ya, dan sebagainya sampai subuh. Ini yang sangat prihatin dan membahayakan Bapak Ibu. Azan dianggap sebagai atau hanya sebatas pengingat waktu. Padahal azan itu adalah an-nida, panggilan, ya. Sehingga dalam lafaz azan itu Allah memanggil, menyeru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat agar sukses bahagia. Ya, jadi miris kalau yang seperti itu, dan semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu, okay? Minimal kalau besok nanti dan selanjutnya mendengar azan dikumandangkan, minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa mendengar azan, masih tergerak hati kita sehingga bisa datang pergi ke masjid. Jangan sampai seperti tadi. Nah, biasanya orang-orang yang tidak sholat itu, Bapak Ibu, okay, atau mungkin belum terbiasa sholat, masih bolong-bolong mendengar azan, itu biasanya kalau mereka sedang asik bekerja, sedang asik bermain, ya, sedang sibuk dengan urusan dunia, kemudian mendengar azan, biasanya terucap atau mengucapkan Allah azan. Pernah atau tidak Bapak Ibu? Allah azan. Ini sudah kebangetan Bapak Ibu, okay? Dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk dapat pahala, ya, tapi jawabannya apa? Allah azan. Seakan-akan azan itu apa? Menjadi sesuatu yang menyebalkan atau memutus kenikmatan urusan duniawi, ya. Padahal ya bukan itu, ya. Jelas tujuannya agar kita segera ke masjid melaksanakan ibadah sholat, ya. Baik, yang jelas, ya, azan itu bukan pengingat waktu, tapi sebuah panggilan. Bahkan tidak hanya dari masjid, sekarang di handphone masing-masing sudah bisa disetting waktu sholat, sehingga kalau sudah disetting azan nanti bisa keluar, ya, bisa terdengar dari handphone masing-masing. Alhamdulillah kalau diingatkan dengan cara seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, jelas, ya, sholat itu bukan hanya sebatas rutinitas, tapi sebuah identitas, ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih menganggap bahwa sholat itu ibadah rutinitas, ya sebenarnya tidak salah juga, tapi itu standar yang paling bawah, ya. Kalau standar yang lebih tinggi, lebih naik lagi, sholat itu adalah identitas, ya. Identitas itu ya tanda pengenal. Hadisnya jelas, perbedaan orang Islam, orang yang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Nah, itulah kenapa sholat disebut dengan identitas, tanda pengenal. Kalau tidak pernah sholat, panggilan 5 kali sehari ditolak, tidak datang, berarti identitasnya ada yang hilang, ya.
perlu perlu dipanggil ya secara khusus untuk diberi pembinaan ya, diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi ya, mulai dari 0 lagi Pak ya, karena sudah berat ya, sudah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan pasti seperti ini Bapak Ibu, kalau sholatnya bolong-bolong bahkan hilang, tidak pernah sholat, pasti rukun Islam yang ketiga, 4, 5 juga akan hilang. Monggo dicek. Tidak pernah sholat pasti tidak pernah puasa. Pasti Pak, silakan dicek di masyarakat luas. Okay? Tidak pernah sholat pasti tidak pernah puasa Ramadan, tidak akan puasa Ramadan pasti. Kalaupun puasa paling hanya hari-hari pertama dan hari-hari terakhir, ketok, atau mungkin hari kedua meskipun mokel nanti pasti ya, karena apa? Sudah tidak sholat, karena sholat itu imaduddin, tiang agama. Kalau bangunan tiangnya roboh ya sudah roboh semuanya. Sholatnya roboh ya maka puasa pasti tidak dikerjakan. Puasa tidak dikerjakan ya pasti zakatnya juga tidak dikerjakan. Karena fungsi tujuan dari zakat fitri itu adalah apa? Membersihkan, menyempurnakan puasa Ramadan kita. Jadi saling berkaitan Bapak Ibu. Sholat tidak pernah, puasa apalagi, zakat juga tidak, pasti tidak punya cita-cita, angan-angan, niat ya untuk melaksanakan ibadah apa? Haji, pasti Pak. Wong masjid yang di dekat rumahnya saja tidak pernah apa? Didatangi, apalagi berangan-angan ingin datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pasti Pak. Silahkan bisa dicek ya, mohon maaf ya, bisa dicek nanti Mas yang nggak pernah sholat ya Pak, apakah jenengan pengen haji umroh? Wes boro-boro Pak, pikirannya maaf tidak sampai ke sana. Tapi Pak, kebalikannya nggih, kalau kita sholatnya terjaga, insya Allah akan puasa nggih. Kalau puasa kita full Ramadan, pasti nanti akan zakat, karena kesempurnaan puasa kita ya dengan zakat. Dan pasti Pak, kita punya cita-cita nggih, ingin sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu pasti. Berangkat dari sholat, berangkat dari masjid. Jadi rukun Islam itu saling apa? Berhubungan, sehingga menjadi identitas ya. Sholat adalah zikrullah. Sholat, tujuan sholat ya, salah satunya yaitu untuk zikrullah. Meskipun nanti ada tujuan lain, seperti ayat yang dibaca Mas Vicky tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau kita buka ayat lain, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, Allah memanggil kita 1 hari 5 kali, tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling bawah dulu ayatnya surat Toha ya. Surat Toha ayat 14 atau 19, nanti silakan dicek lagi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa ya mendapatkan wahyu ya, disampaikan kepada Nabi Musa bahwasanya Allah itu Tuhan yang satu esa, fa'budni, maka Musa ya sembahlah hanya kepadaku saja Allah ya. Kemudian apa? Wa aqimis sholata, wahai Nabi Musa, termasuk kita, karena memang ada ayatnya Bapak Ibu okay? Dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu adalah puncak zikir. Sholat itu adalah puncak zikir. Zikir yang paling tinggi, yang paling utama adalah sholat. Karena dalam sholat semuanya ada, semua zikir ada. Baca Quran ada, Al-Fatihah, surat pendek, ya, takbir jelas ada, tahmid jelas ada,
tasbih juga ada, okay? Istighfar juga ada. Jadi sholat itu semua zikir kumpul jadi satu, sehingga sekali lagi puncak zikir adalah sholat. Tapi jangan kemudian disalahartikan Bapak Ibu, tujuan sholat itu adalah zikrullah, kemudian dibalik, ini yang salah. Apa? Wes merasa sholat selama ingat Allah. Nah, bahaya. Ini liberal ya, sekuler. Wes merasa sholat, kan tujuan sholat apa? Ingat Allah. Wes kalau gitu ingat Allah saja, Allah masih ada, Allah Hayyu Qayyum ya, Al Hayyu Al Qayyum, sudah nggak perlu apa sholat. Kan tujuannya ingat Allah. Salah Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya sebatas itu, tapi lebih luas lagi ya. Ada hal-hal baik yang lebih dari zikrullah yang belum kita ketahui secara rinci atau secara maksimal. Kalau yang atas surat Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Nah, ini manfaat dari zikrullah. Salah satu manfaat ketika kita ingat Allah lewat sholat adalah adzkurukum, Allah akan mengingat kita. Fadhkuruni, maka zikirlah kepadaku ya. Firman Allah lewat sholat, lewat zikir lisan dan sebagainya, maka adzkurukum, Allah pasti akan mengingat hamba-hambanya. Kalau saya buatkan contoh dari ayat ini Bapak Ibu ya, Allah akan mengingat hambanya bila mana hambanya ingat kepada Allah. Itu contohnya seperti ini. Ketika kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kita minta A, B, C, D, permintaan kita banyak Bapak Ibu, bahkan dunia semuanya yang kita minta. Tapi satu sisi ketika kita dipanggil oleh Allah, jawaban kita C, 6B, azan, C, 6B, iqamah, C, 6B, rampung jamaah masjid Sebo Menggalan, C, masih ada waktu untuk sholat zuhur, sakse. Padahal permintaan kita, doa kita sangat banyak. Maka kalau seperti itu bisa saja Allah nanti menjawabnya apa? Dibalas, C, sabar, kamu saja ya, saya panggil untuk sholat ya, sakse. Nah sekarang kamu minta A, B, C, D, dunia semuanya, bahkan ya C, sabar, saya dahulukan yang datang ke masjid awal sebelum azan, yang duduk di shaf pertama, yang bangun sepertiga akhir malam, itu yang diprioritaskan. Inilah contoh dari fadhkuruni adzkurkum. Jadi kalau ingin minta lebih ya maka rumusnya ibadah yang kita lakukan untuk Allah juga harus lebih ya. Harus lebih banyak ya, harus lebih banyak. Jamaah Masjid Sebo Menggalan rahimakumullah, okay. Jadi jelas sholat adalah untuk zikrullah, puncak zikir. Nah, ini kalau kita tidak fast respon Bapak Ibu rahimakumullah ya, 5 panggilan sholat tidak terjawab, nah, maka Allah sudah berfirman dalam surat Al-Ma'un ya, fawailul lil musallin, celaka ya, celaka, fawailun yang artinya celaka. Celaka itu bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya apa Bapak Ibu? Ciloko ya, ciloko ya. Fawailun, celaka ya, lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Nanti ada tafsirnya sebentar, okay. Sebentar saya jelaskan. Celaka untuk orang yang mengerjakan sholat, al-musallin. Siapa? Alladzina hum, yaitu mereka orang yang mengerjakan sholat ya, an sholatihim, ketika mereka sholat, sahun, tapi lalai. Nah ini yang akan saya bahas lebih rinci Bapak Ibu. Siapa orang-orang yang celaka ini? Tidak hanya mereka yang tidak menjawab panggilan Allah 5 kali sehari, tapi bisa saja orang-orang Islam yang sudah menjawab panggilan Allah, datang ke masjid musola sholat,
tapi bisa saja masuk kategori apa? Sahun, lalai. Dari kelalaiannya ini bisa menyebabkan apa? Celaka. Okay? Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga saya tulis orang yang sudah sholat saja bisa celaka. Gitu. Apalagi maaf yang tidak sholat. Kan jelas tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Al musallin, orang yang sholat, wailun, celaka. Siapa? Yang lalai. Berarti orang yang sholat saja bisa celaka karena lalai. Berarti maaf ya, yang tidak sholat lebih celaka. Oke, nauzubillah min dzalik. Nah, ini sebagai introspeksi diri kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Oke. Nah, celaka ya, sholat celaka itu adalah tidak sholat dan meremehkan sholat. Nah, jadi tafsirnya ada dua Bapak Ibu ya. Yang disebutkan dalam Al-Ma'un tadi, fawailun ya, fawailun, wailul lil musallin, celaka untuk orang yang sholat adalah yang benar-benar tidak sholat, tidak menjawab panggilan Allah. Dan yang kedua, yang sholat tapi ada apa? Sahun, meremehkan atau gampang ke. Sehingga kalau saya lanjutkan tapi tidak saya tulis ya, sahun itu adalah orang yang sing penting sholat. Ya, sing penting apa? Sing penting sholat menggugurkan kewajiban ya. Jadi meremehkan itu bisa nanti masuk kategori sahun dan bisa wailun, bisa celaka. Nah, lalai dalam sholat, meremehkan sholat, Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati. Monggo kita muhasabah. Okay. Pertama adalah lalai pada waktu sholat, yaitu tidak ingat Allah, tidak zikrullah, tapi ingat urusan yang lain. Jadi kekhusyuannya terganggu. Okay. Masih ingat ada menu buka puasa di rumah yang belum didahar, okay. Jadi tarawihnya tidak khusyuk, apalagi imamnya bacaan Qur'annya apa? Panjang, okay. Wis, masya Allah terganggu. Belum lagi nanti apa namanya? Cuacanya hujan, ya, lupa tidak bawa payung, wis repot, ya. Pasti akan terganggu. Lewat sepeda motor terdengar suara apa, pasti terganggu, ya, macam-macam. Nah, kalau kita terganggu seperti itu, Bapak Ibu tidak bisa khusyuk, nah, maka hati-hati, ya, nanti bisa masuk apa? Sahun, lalai. Dan tadi Mas Vicky sudah membaca surat Al-Mu'minun, ya. Orang-orang beriman aflah sudah dinyatakan sukses, ya, berhasil. Siapa saja? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang mukmin yang ketika sholat bisa apa? Khusyuk. Asbabun nuzul ayat ini Bapak Ibu, dulu sahabat-sahabat Nabi itu ketika sholat pandangan matanya seperti kita, melihat ke atas, melihat kemana-mana, ya, melihat kemana-mana, lihat ke atas, lihat ke kanan, ke samping, ya. Dan kita juga masih seperti itu Bapak Ibu, ya. Kadang lihat ke soft depannya, ya. Kadang lihat sarung, lihat apalagi Mas, lihat kunci sepeda motor yang ada di depannya, macam-macam. Maka turun ayat ini, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau sholat itu pandangannya jangan ke atas, jangan kemana-mana, lihat fokus ke tempat sujud. Itu asbabun nuzulnya Bapak Ibu, okay? Jadi memang sangat berat khusyuk itu, okay? Nah, nanti kapan-kapan ngaji bahas khusyuk, ya. Paling tidak minimal tadi, ya, pandangan matanya fokus ke satu titik di tempat sujud, tidak ke mana-mana. Tapi yang repot kalau naruh HP, ya Mas, ya, dilalah lupa HP-nya belum dimatikan atau belum di silent. Wah, terus posisinya melumah, layarnya kelihatan. Itu Pak, ya, masuk WA dari istrinya. Di WA itu istrinya diberi nama sayangku. Wah, wes,
geger Pak, kancane nyawang, wih sayangku. Nah, masuk WA-nya, kapan pulang, repot, bisa mengganggu. Maka Mas, Mbak, atau Bapak Ibu rahimakumullah, saya punya tips ya. Kalau memang bawa HP, handphone, sholat, tolong langsung dibuat mode pesawat. Wes, saya juga seperti itu. Saya bawa HP, tetapi kalau sudah masuk waktunya sholat, langsung saya klik mode pesawat, selesai. Kalau memang di saku nanti mengganggu Pak, silakan taruh di di depan jenengan, tapi jangan jangan rumah ya, dibalik saja lebih aman. Tapi meskipun rumah ya, kelihatan layarnya, kalau mode pesawat aman ya, tidak ada panggilan atau WA yang masuk. Itu penting Bapak Ibu, karena menjaga kekhusyuan diri sendiri dan juga orang lain. Dan itu jujur satu hal yang kadang saya rodok sebel Pak. Wes angel-angel jaga khusyuk, ada jamaah lain ya lupa tidak mematikan nada dering HP-nya. Wah wes Pak, bubar kabeh Pak. Dan pasti Bapak Ibu ngerasani HP ini sopo kae. Gitu Bu, ayo. Mesti ngerasani sopo kae, mesti. Nah itu Pak ya. Jadi madorotnya ya Allah ya Rabb banyak sekali. Jadi memang kalau ada pengumuman ya HP dimatikan ya, silent itu Masya Allah tujuannya baik, tidak hanya untuk diri sendiri tapi semua jamaah. Okay? Satu bunyi semuanya terganggu, lalai pada waktu sholat. Atau bisa juga sahun itu Bapak Ibu lalai sesudah sholat. Baru saja menghadap Allah kok berbuat maksiat. Nah, berarti sahun, lalai. Kenapa? Ya tadi, karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Malu. Baru saja menghadap Allah ya, asar, kemudian kok pada asar maksiat, malu. Kenapa malu? Karena maghrib nanti akan menghadap Allah lagi kok membawa kesalahan atau dosa. Malu Pak. Ya. Kotor bersih terus ya, tidak ada saldonya, kan malu Pak ya. Maka gali lubang tutup lubang. Nah, jadi selesai sholat maka harus mendapatkan tujuannya ya, tidak berbuat dosa atau perbuatan keji. Kemudian yang ketiga, lalai juga termasuk lalai dari sholat, yaitu sudah tahu sholat itu wajib tapi tidak dilaksanakan. Ini yang kebangetan Pak ya, yang kebangetan ya. Kalau yang pertama, kedua masih sholat ya, meskipun belum sempurna, belum khusyuk ya, sesekali maaf tadi berbuat kesalahan atau dosa. Tapi yang nomor tiga itu adalah yang kebangetan, sholat itu wajib tapi tidak sholat. Lalai dalam sholat, ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi agar sholat kita itu totalitas maksimal, berbuah zikrullah, pahala, maka harus kita perhatikan ya hal-hal berikut ini. Wudunya diperhatikan, jangan asal basah, jangan asal kena air ya. Jadi memang harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Basuhnya juga benar-benar dibasuh, diusap, tidak hanya dibasahi. Sehingga prakteknya itu kalau mencuci kaki itu kakinya hanya hanya ditaruh di bawah keran saja, kemudian tinggal digoyang-goyangkan saja. Berarti belum maksimal, karena ayatnya fagsilu ya, dicuci ya, dicuci itu ya berarti harus digosoki dengan tangan ya, jangan hanya diusap-usap atau ditempel air saja, jangan ya. Kemudian tidak memperdulikan soal kebersihan tempat pakaian yang digunakan untuk sholat. Hati-hati ya Bapak Ibu rahimakumullah,
sarung kita, mukena kita sudah berapa hari belum ganti. Nah, dicek ibu-ibu kalau ganti mukena berapa bulan sekali, Bu? Setahun sekali? Jangan ya, nah, paling tidak 1 bulan sekali. Jangan sampai mukena jenengan atasnya ini ada apa namanya itu? Apa namanya? Yang kalau bekas kena air kemudian ada warna hitamnya itu loh, Bu. Apa namanya, Mas? Jamur pakaian apa namanya? Ya, jangan sampai malu kita ya. Malu ya. Kemudian apa namanya, tempat sholat ya, sajadahnya diganti ya, dibersihkan. Bahkan lebih hati-hati lagi pakaian dalam Bapak Ibu setelah buang air kecil, buang air besar, apakah ada najis yang masih nempel sisa, hati-hati. Makanya saat buang air kecil, buang air besar itu harus tuntas, dan istinjaknya harus tuntas juga. Jangan sampai wudhu, sholat kemudian ada najisnya, hati-hati. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini menjadi bahan introspeksi kita. Contoh lain dari sahun yang lalai dalam sholatnya, yaitu apa? Orang yang menunda-nunda waktu sholat. Nah, hati-hati. Iya, kita sudah sholat, kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah. Tapi mohon maaf, kalau wajib kita masih ditunda-tunda, hati-hati. Berarti ada sedikit penyakit yang nanti bisa sahun dan bisa apa? Celaka kita, Bapak Ibu. Segera, segera, meskipun waktunya masih lama, masih panjang, segera saja. Kecuali memang dalam keadaan tertentu, sedang perjalanan, kemudian tidak memungkinkan untuk tepat waktu, ya monggo silahkan. Karena memang saat perjalanan ada keringanan ya, ada rukhsah. Tapi kalau kita tidak ada hal-hal yang memberatkan ya, longgar waktunya, maka segera, tidak usah ditunda-tunda. Sholatnya tepat waktu, nanti urusan yang lain pasti akan tepat waktu. Ini rumus hidup Bapak Ibu ya. Silahkan nanti bisa dititeni. Kalau sholatnya berantakan, pasti urusan dunia yang lain juga akan berantakan. Makanya benar ya, Mas, Mbak, ada yang menulis itu di media sosial, perbaiki sholatmu jika kamu ingin, jika Allah ingin memperbaiki sholatmu, jika Allah ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaiki sholatmu. Nah, jadi semuanya tercermin dari sholat ya. Sholatnya beres, semuanya beres, semuanya tepat waktu. Ada sedikit cerita Bapak Ibu rahimakumullah tentang disiplin saat sholat. Jadi ada salah satu dosen UMPWR sangat disiplin sekali. Rumahnya Magelang, dan Magelangnya juga arah Semarang, lumayan jauh, Magelang kota lah ya. Beliau setiap kali diberi jadwal ngajar di kampus jam 7 pagi itu tidak pernah ganti, Pak. Tidak pernah ganti atau mundur jam 8, jam 9, tidak pernah. Diberi jadwal dari kantornya jam 7 ya jam 7 masuk. Padahal kalau dosen lain rumahnya luar Purworejo, diberi jam ngajar jadwalnya jam 7, Pak, itu pasti apa? Ganti, karena jauh tidak mungkin, repot. Tapi beliau tidak pernah ganti, jam 7 ya jam 7. Saya perhatikan, saya cari info ya, ternyata kuncinya ada di sholat yang tepat waktu. Sholatnya tepat waktu, maka urusan yang lain tepat waktu. Sebelum 5 menit sebelum azan zuhur ya, beliau sudah ada di masjid kampus. Saya perhatikan terus, ternyata memang seperti itu kebiasaannya.
sebelum azan sudah di masjid. Berarti kan sangat apa Bapak Ibu? Sangat disiplin. Berarti saya membayangkan jam 7 sudah sampai kampus, artinya apa? Sebelum subuh ya, sudah apa Pak Bu? Sudah bangun ya, subuhnya on time, sehingga selesai subuhan, barangkali ngaji sebentar, langsung berangkat ke Purworejo, on time. Tertata hidupnya Pak. Gara-gara apa? Sholatnya juga apa? Tertata, on time. Oke, tadi mulai jam 16.50, alhamdulillah pas sampai sini saya jam 16.50 ya, lancar. Tapi coba kalau sholat asar saya setengah 5, wah wes Pak, geger, pasti akan mundur yang lain. Jadi intinya lihat sholatnya, oke? Lihat sholatnya. Para salafus soleh juga sama, dulu ketika ingin menyekolahkan anaknya ke sebuah lembaga, maka yang dilihat adalah sholat gurunya. Nah, sholat siapa? Sholat ustadznya atau gurunya, benar atau tidak, ya, tertata atau tidak. Kalau baik, terjaga, maka wis sekolah ke. Sekarang tidak melihat ke situ ya, lihatnya apa Pak? Gratis, gedungnya bagus, dan sebagainya. Oke, masih ada waktu. Azannya sekarang pukul berapa? 17.58. Maju tuh. Wah, masya Allah. Jenengan sekarang tambah soleh ya. Wah, hafal waktu-waktu sholat ya, masya Allah ya. Dulu awal puasa kan 18.06 ya. Wah, sekarang semakin soleh, hafal ya. Semakin dekat Idul Fitri, semakin hafal ya, masya Allah. Ramadan menjadikan kita solehah. Apa indikator atau tandanya? Hafal waktu sholat, terutama azan subuh dan azan maghrib, masya Allah. 17.56, berarti 6 menit lagi, masya Allah. Wah, padahal masih banyak materinya Bapak Ibu ya. Ini tadi lalai yang pertama, ini yang kedua. Dalam pelaksanaan sholat, monggo untuk introspeksi diri Bapak Ibu, tidak bisa tumak ninah. Ya, tidak bisa tumak ninah itu ya tenang ya. Jadi gerusa-gerusu. Kalau tidak bisa tumak ninah ya pasti tidak bisa khusyuk ya. Sholatnya asal-asalan ya. Dan tidak berusaha menyempurnakan sholat, baik rukun maupun yang lainnya. Ya, contohnya, maaf, meskipun secara fikih sah, ya cobalah jangan hanya membaca kulhu, inna, apalagi Pak. Ya, itu kan setiap hari Pak, kalau kita sholat sendiri ya pasti kulhu, kuliah, inna. Padahal yang kita minta banyak, yang kita baca hanya kulhu sama inna, ya jangan, tambahi yang lebih banyak lagi ya. Lupa bahwa dengan sholat itu seorang muslim sedang berhadapan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghadap sholat itu kita berkomunikasi, berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru sholat Bapak Ibu, padahal materinya ada 2 ya, tentang 114 pesan atau surat dalam Al-Quran yang tidak pernah kita baca. Padahal WA setiap waktu kita buka dan kita balas pesan dari siapapun, tapi Al-Quran ya sesekali saja. Maka saya punya saran Bapak Ibu yang sudah punya HP, monggo silakan download Al-Quran digital. Kalau belum ada, monggo download. Mohon maaf, kebangetan orang Islam ya, kok setiap hari pegang HP tapi HP-nya tidak ada Qurannya. Meskipun maaf, jarang dibuka tidak masalah. Paling tidak menunjukkan kita ada kebaikan yang kita punya ya. Apa? Quran digital. Silahkan. Kemudian maaf, ini saya percepat saja. As-Sad ayat 29 ya. Jadi memang tujuannya adalah Al-Quran itu untuk lihat adab baru ya, untuk bahan renungan, berpikir ya.
dan juga untuk berzikir. Nah, ini saja Bapak Ibu ya, agar 114 pesan atau surat itu tidak terabaikan. Maka yang pertama baca, ya. Alhamdulillah, syukur kalau sudah terbiasa membaca. Kalau sudah terbiasa membaca, naik level Bapak Ibu memahami seperti surat Shad tadi ayat 29. Ya, tadabbur atau tafakkur ya, dipahami maksudnya. Mohon maaf ini ringkas karena waktu ya, banyak sekali ayat-ayat yang nanti kalau kita tadabburi nambah keimanan kita, okay? Kemudian kalau sudah membaca, memahami, menghafal ya, minimal juz 30. Kalau masih kebangetan ya sudah 13 surat terakhir, wes itu sudah baik insya Allah. Okay? Kemudian yang keempat, mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, mendakwahkan, mengajarkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Okay? Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pas 17.55 menit ya. Jika hari ini kita masih sering menunda sholat, jarang buka Quran, maka masalahnya bukan pada waktu kita, tapi apa? Prioritas kita yang salah. Okay? Kalau waktu insya Allah banyak Bapak Ibu, kita pasti punya. Tinggal kita apa? Meluangkan waktu. Jangan nunggu waktu luang untuk baca Quran, tapi luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Insya Allah nanti kita seperti itu, memprioritaskan ya panggilan Allah dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentang sholat dan Al-Quran, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan istiqomah di atas jalan Allah beribadah billahi ta'ala. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.